Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarahu ala atikihi. Jadi Nabi ya pernah sholat namun dicangcutnya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat lagi pegawai SPBU sing lagi seragam pegawai nopo SPBU, sing penting semuanya nutupi nopo kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah, dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadus Sadat, Mu'tamadul Alawiyin, sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede pakaian ngene ya sanggep kaya Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya itu miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus, saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul. So, nah Mbah Mun longgar, Habibur Rahman nggih longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu, karena secara teori Gus, kalau rondok ngulon pas itu Afrika mundi orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus, bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang bener sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah, sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus, jebule aku goblok, ya goblok tenan maksudnya, bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti nggak sah, karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah itu hukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW, karena Nabi berharap saya tidak diberi mujizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, andaikan mujizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absor, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mujizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mu'jizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat, karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar, sing hasud ngempet hasude tok niku mun ibadah, sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon boten sida. Jadi barokah sampean kepengen maksiat itu nak rasido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali diantara yang disebut Nabi itu warajulun da'athu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan gitu. Jadi diantara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik, kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing, kompetitor.
Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah, yang tidur itu. Kenapa? Itu kan tidur, saya tahajud. Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, bisa ribet. Nak turu wes. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullaha. Bukan sekedar tarokal ba'dal ma'asi, tapi tarokal ma'asiyah kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya riwayat, nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua, engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah, ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi.